Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Malia Grina Margariti Viera dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di pembelajaran kali ini, Kak Malia tidak sendiri loh. Kak Malia ditemani dengan Kak Dewi Safitri dari Universitas Negeri Surabaya, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Oke adik-adik, kali ini kita akan belajar hukum atau peraturan dan hak asasi manusia. Adik-adik, perhatikan gambar berikut. Pada gambar berikut terdapat anak-anak yang sedang bermain di halaman sekolah. Ada anak bermain lompat tali, ada anak yang bermain kelereng, ada anak yang bermain memindahkan air dengan gelas di atas kepala. Setiap permainan tersebut memiliki aturan yang harus ditaati oleh semua pemain. Aturan tidak hanya berlaku saat permainan, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada aturan di rumah, ada aturan di sekolah, ada aturan saat upacara, ada aturan saat piket kelas, ada aturan saat ulangan, dan aturan-aturan lain yang harus kita taati untuk menjaga ketertiban umum. Hari ini kita akan membahas mengenai aturan yang berlaku di sekolah. Adik-adik, simaklah percakapan berikut ini. Adik-adik, simaklah percakapan berikut. Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar. Biarkan saja. Itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar. Hah? Aku lupa. Selain itu, apa saja tata tertib di sekolah kita? Selain tata tertib berpakaian di sekolah, kita harus memakai kaos kaki berwarna putih. Perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam, rambut harus disisir, dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Perhatikan percakapan berikut. Dayu, mengapa kamu terlambat? Saya jajan dulu. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Ah, terlalu jauh, jadi biarkan sajalah. Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah, kita semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Adik-adik, berdasarkan percakapan tersebut, dapat kita temukan beberapa kesalahan yang dilakukan Dayu. Yang pertama, Dayu terlambat masuk kelas. Kenapa Dayu terlambat masuk kelas? Ternyata sebelumnya Dayu jajan, tapi jajannya tidak pada saat istirahat, sehingga Dayu terlambat masuk kelas. Kemudian kesalahan selanjutnya apa adik-adik? Betul, membuang sampah sembarangan. Padahal ada tempat sampah yang disediakan di sekolah. Tapi karena Dayu malas, dia tidak membuang sampah di tempatnya. Kesalahannya lagi adalah ketika ada temannya mengingatkan Dayu tidak sadar. Dia tetap dengan pendapatnya bahwa tempat sampahnya jauh, sehingga dia tidak mau membuang sampah di tempat sampah. Padahal sudah ada teman yang mengingatkan. Nah, adik-adik, jadi pelajaran untuk kita ketika ada teman kita melakukan kesalahan, kita wajib menegur atau mengingatkannya dengan cara yang baik. Kemudian ketika kita sudah diingatkan oleh teman-teman kita dan kita sadar bahwa tindakan kita salah, kita tidak boleh marah. Tapi kita juga harus berterima kasih karena sudah diingatkan dan melaksanakan aturan yang diterapkan oleh sekolah
kita dengan penuh tanggung jawab. Gitu ya adik-adik. Nah, selanjutnya di sekolah pada hari Senin kita melaksanakan upacara bendera. Dalam pelaksanaan upacara bendera terdapat tata tertib yang harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Apa saja tata tertib saat upacara bendera ya adik-adik? Semua warga sekolah wajib mengikuti upacara bendera, tidak hanya siswa, tapi juga seluruh guru dan karyawan. Kemudian saat pelaksana upacara, kita harus tertib dan tidak boleh berisik atau ngobrol sendiri, karena itu mengganggu pelaksanaan upacara. Kemudian di kelas kita juga memiliki tata tertib atau aturan. Kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir dengan dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapihan, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa termasuk juga guru. Siswa bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelas, menyapu kelas, meletakkan buku atau barang-barang yang lain ke tempatnya masing-masing. Kemudian setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut adik-adik. Ada dua siswa, yaitu Udin dan Lani. Nah, di antara Udin dan Lani, manakah gambar siswa yang taat pada aturan sekolah adik-adik? Mana ya? Lani yang taat peraturan sekolah. Kenapa nih Udin tidak taat dengan peraturan sekolah? Udin, kita lihat ya adik-adik, bajunya dikeluarkan, tidak dimasukkan, kemudian memakai kaos kakinya dan sepatunya tidak sesuai dengan aturan. Harusnya memakai kaos kaki berwarna putih, tapi Udin memakai kaos kaki berwarna biru, jadi tidak sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Kemudian gambar selanjutnya dilihat ya adik-adik. Nah, ini ada siswa yang datang ke sekolahnya terlambat atau tidak ya. Tepat waktu ya adik-adik. Halo, menyapa pada penjaga sekolah. Kemudian ada siswa yang melaksanakan upacara bendera dengan rapi. Kedua gambar tersebut menunjukkan bahwa semuanya sudah melaksanakan aturan. Sekarang kita lihat ya gambar berikutnya adik-adik. Perhatikan gambar berikut adik-adik. Adakah siswa yang tidak taat pada aturan? Ada, Udin lagi. Udin ternyata mengeluarkan bajunya, padahal seharusnya bajunya dimasukkan. Ini siswa ini berpakaian dengan rapi, roknya sudah di bawah lutut, kemudian memakai kaos kaki berwarna putih. Gitu ya adik-adik. Ini ada siswa yang sedang melaksanakan piket kelas. Melaksanakan piket kelas termasuk dalam tindakan yang mematuhi aturan sekolah, yaitu melaksanakan peraturan piket kelas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian ini anak-anak sedang melaksanakan doa sebelum pelajaran. Lihat ya, semuanya sudah berdoa dengan tertib adik-adik. Ini adalah hal yang wajib dilakukan oleh kita semua sebelum memulai kegiatan pelajaran. Nah, sekarang kita lihat pada gambar ini. Apa ya kesalahan yang dilakukan oleh siswa ini? Ketika teman-temannya sudah di kelas mendengarkan pelajaran dari bu guru, ada siswa yang datang terlambat adik-adik.
Padahal seharusnya semua siswa, termasuk juga bu guru, datang tepat waktu untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi siswa ini tidak mematuhi aturan sekolah. Nah, karena saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19, sekolah kita berlangsung secara daring, tidak ada kegiatan pembelajaran tatap muka. Nah, akan tetapi meskipun kita belajar secara daring, ada aturan-aturan yang harus ditaati selama pembelajaran jarak jauh. Nah, sekarang diskusikan dengan orang tuamu mengenai aturan apa saja yang dilaksanakan saat belajar di rumah di masa pandemi COVID-19 ini. Setelah kamu berdiskusi dengan orang tuamu, tuliskan aturan-aturan tersebut di buku tulismu, kemudian tuliskan kesanggupanmu untuk menaati aturan tersebut. Bisa dipahami ya anak-anak? Bisa ya? Adik-adik, Kak Maya mengucapkan terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Dewi Safitri. Halo adik-adik, sekarang kalian belajar dengan Kak Dewi. Tadi sudah belajar hukum dengan Kak Malea ya. Gimana, sudah paham tentang hukum apa belum? Pastinya harus paham dong. Nah, sekarang kita belajar tentang hak asasi manusia. Nah, ada yang tahu hak asasi manusia itu apa? Nggak tahu kan ya? Hak asasi manusia biasa disebut dengan HAM. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, selanjutnya ada hak-hak asasi anak. Hak yang terkandung dalam pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 harus mendapatkan perlindungan, dan berdasarkan pasal 4, setiap hak di bawah tidak dapat dikurangi dalam keadaan atau oleh apapun. Nah, yang pertama adalah hak untuk hidup. Yang kedua, hak untuk dilindungi orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Yang ketiga, hak untuk beribadah. Yang keempat, hak untuk dilindungi secara hukum dari kekerasan fisik, mental, dan penelantaran. Yang kelima, hak pendidikan. Yang keenam, hak untuk beristirahat dan berekspresi. Yang ketujuh, hak memperoleh kesehatan. Yang kedelapan, hak untuk dilindungi dari eksploitasi sosial. Nah, selanjutnya Kak Dewi akan jelasin hak-hak anak usia dini dan apa sih Kak contohnya hak-hak itu untuk kita. Nah, yang pertama, anak usia dini berhak untuk dilahirkan, memiliki nama dan kewarganegaraan. Nah, contohnya seperti kalian punya nama masing-masing kan ya, dan pastinya warga negara Indonesia. Nah, yang kedua, anak usia dini berhak memiliki keluarga yang menyayangi dan mengasihi. Nah, seperti orang tua kalian, keluarga kalian pasti saling sayang kan sama kalian. Nah, yang ketiga, anak usia dini berhak untuk hidup dalam komunitas yang aman, damai, dan lingkungan yang sehat. Yang keempat, anak usia dini berhak untuk mendapatkan makanan yang cukup dan tubuh yang sehat dan aktif. Itu tandanya kalian harus makan makanan yang bergizi. Nah, selanjutnya ada anak usia dini berhak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan mengembangkan potensinya. Contohnya kalian harus sekolah mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Nah, selanjutnya anak usia dini berhak untuk diberikan kesempatan bermain dan waktu santai. Jadi kalian gak harus belajar terus, tapi juga bisa sambil bermain. Nah, selanjutnya ada anak usia dini berhak untuk dilindungi dari penyiksaan, eksploitasi, kekerasan, dan dari mara bahaya. Nah, itu tandanya anak-anak yang nakal tidak boleh terlalu keras dimarahi, tapi harus dinasehati dengan baik. Nah, yang terakhir ada anak usia dini berhak untuk
dipertahankan dan diberikan bantuan oleh pemerintah. Kalau kalian sekolahnya pintar, pasti dapat beasiswa dan bantuan dari pemerintah. Nah, sekian dulu penjelasan dari kakak. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum adik-adik.